Haleluya, shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan malam hari ini kita bertemu kembali di dalam program Saat Teduh bersama Pastor Yoel. Dan malam hari ini agak sedikit berbeda, sebab yang pertama mulai dari belakang saya, backgroundnya sekarang merah dan ada bunga-bunga. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara, ini suasana baru dan juga hari ini saya pakai masker karena memang beberapa hari ini saya sedang kurang sehat, saudara-saudara. Jadi untuk supaya saat saya bernyanyi, saat saya menyembah dan saya tidak mengeluarkan droplet dan itu menempel di busa mic warna biru ini. Nah, supaya aman saya pakai masker, saudara-saudara. Karena mic ini dipakai bergantian juga dengan Ibu Gembala di program Menara Doa bersama Bapak Gembala. Jadi ini untuk menjaga agar tidak ada cairan droplet. Dan yang ketiga, suasana baru. Mengapa? Karena saya tidak pakai kacamata. Puji Tuhan, haleluya. Walaupun saya nggak pakai kacamata, tetapi saya berdoa supaya nanti saya tetap bisa lihat saudara-saudara yang ikut ya seperti ini, yang sudah datang ada Jessica, ada Oki, puji Tuhan, shalom, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Karena kalau saya pakai kacamata saya ini kayaknya sudah harus diganti atau gimana, saya juga kurang tahu karena akhir-akhir ini seringkali kacamata saya ngembun kacamatanya ya. Lensanya ini ngembun, jadi daripada mengganggu penglihatan, lebih baik saya copot saja. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi kita semua saya percaya dengan suasana baru tidak akan berkurang sukacitanya, tetapi malah semakin bertambah sukacitanya. Sebab kalau suasana baru, artinya Tuhan akan pasti curahkan berkat yang baru dalam setiap hidup kita semua. Haleluya, haleluya. Dan malam hari ini sama-sama saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara kita datang ke hadirat Tuhan. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan menaikkan sebuah pujian yang berjudul dengan apa akan ku balas, saudara-saudara. Nah, untuk memulai, mari sama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita bersekutu bersama-sama malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini atas pimpinan-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu. Kami boleh ada sampai detik ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena penjagaan Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, mungkin meskipun kami saat ini dalam kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit, dalam problem, dalam masa-masa yang sukar, tapi kami punya Tuhan yang hebat, tetapi kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, yang mengerti setiap beban hidup kami. Dan biar kami semua Tuhan malam hari ini boleh mendapat jamahan Tuhan. Kuasa Tuhan boleh terjadi atas hidup kami. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, kami yang letih lesu Tuhan berikan sukacita dalam hati dan hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang melihat bahwa kuasa Tuhan begitu nyata, kuasa Tuhan begitu sempurna di dalam hidup kami. Terimalah segenap pujian penyembahan kami malam hari ini, agar menjadi pujian penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mau memuji menyembah nama-Mu. Setiap kita yang siap memuji menyembah nama Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita pujikan, dengan apa akan kubalas. Haleluya, sama-sama kita katakan Kau Tuhan yang setia. Tuhan yang setia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Lah harapan
Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur malam hari ini karena kami bisa datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena kami bisa menyembah nama-Mu. Tuhan yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sama-sama malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Saya ajak, angkat suara kita, angkat hati kita. Kita sembah namanya, kita sembah Tuhan. Tuhan yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Allah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembah
menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, bersyukur padamu selamanya. Katakan dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Benar Tuhan, segenap hatiku menyembahmu Yesus, bersyukur padamu selamanya. Haleluya, Yesus Tuhanku, kami menyembah namamu, kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Bapakku yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembah namamu, sebab Engkau yang layak disembah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib namamu. Kami berseru kepadamu Yesus, kami memanggil namamu. Engkau Tuhanku, gunung batu keselamatan, tempat perlindungan, kota benteng kami. Haleluya. Ya Yesusku, aku berseru kepadamu Tuhanku, aku berseru memanggil namamu Tuhan. Yesus, nyatakan kuasa-Mu di hidup kami. Yesus, mari nyatakan kemuliaan namamu, nyatakan mujizat-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, tidak ada yang sukar. Haleluya. Sebab kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Ya ralala shikara lala bala 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 bala. Mari setiap saudara-saudara yang bisa berbahasa roh,
Mari sama-sama dengan saya, mari kita berbahasa roh bersama-sama. Karena saat kita berbahasa roh, maka Roh Kudus sendiri yang akan berdoa bagi setiap kita. Ya ralaba-laba sana, ya ralaba-laba, ya rata sana, ya ralaba, sikata ya lalaba-laba sena ya rahu, sikapapa sakana ya ralaba-laba sakata ya ralaba-laba, sikana ya ralaba-laba sikata ya ralaba-laba, kata ya laba-laba sana ya ralaba-laba sikata ya laba-laba, siara laba-laba sana ya ralaba-laba sikata ya laba-laba, ya ralaba sakana ya ralaba-laba sikara lalapu, sina ya ralaba sikara laba-laba sana ya ralaba-laba, ya ralaba sikata ya laba sikere ya ralaba, ora pasana ya laba sikere ya ralaba, ya ralaba sikana ya ralaba sana ya ralaba sikara laba, sikana ya rata ya laba sikana ya ralaba sana ya rapo sekene ya rabana ya laba, ora sakapana ya rata sakana ya laba, kikana ya rata sakapapa sikana ya ralaba sana ya rapo. Kami menyembah namamu Yesus. Kami percaya saat kami berdoa, ada sesuatu yang besar terjadi di dalam setiap hidup kami. Ada mujizat Tuhan nyatakan di dalam nama Yesus. Ada pertolongan, ada kesembuhan, ada hal-hal yang mustahil terjadi malam hari ini dalam nama Yesus. Sikapapa sakara ya ralaba, ya ralaba sakapapa sakara ya ralaba, ya ralaba sikara laba sana ya ralaba, ya ralaba sana ya ralaba sekana ya ralaba. Ya papa pasti kata ya lata sana ya lapa saka para laba. Sembuh dengan iman, terima dengan iman. Tuhan dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Saat kita mengetok, pintu akan dibukakan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap kita yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang kekurangan diberkati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Sebab kita punya Tuhan, Tuhan yang sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ya ralaba sekene ya ralaba sakana ya ralaba. Kami menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan bangsa Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus, Yahweh, itulah yang kami sembah. Haleluya. Kami menyembah namamu Tuhan. Mari lakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib terjadi di dalam hidup kami, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapakku yang hidup, Engkau bekerja. Engkau bekerja Tuhan. Haleluya. Engkau bekerja malam hari ini. Kami percaya Roh-Mu bekerja.
Kami percaya Engkau bekerja, Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di rumah kami. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Katakan dengan iman. Katakan mujizat terjadi di rumah kami. Kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di rumah kami. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Katakan dengan iman. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di rumah kami. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Katakan lagi, curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di rumah kami. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang baik. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami malam hari ini, kami percaya Tuhan kami hidup, kami percaya Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami ajaib. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dan Tuhan kami sudah meninggikan nama-Mu, kami memuji nama-Mu, hamba-Mu percaya saat kami berdoa di dalam nama Yesus, maka sesuatu, hal-hal yang supranatural, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mustahil, Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan kami Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan kami dapat melompati tembok. Kami percaya ya Bapa, itu artinya tidak ada yang sanggup membatasi kuasa-Mu ya Bapa. Apapun pergumulan kami, apapun permasalahan kami dalam hidup kami, mungkin sakit penyakit, hal-hal yang mustahil bagi kami, untuk kami dapatkan, hal-hal yang mustahil untuk kami terima. Tetapi malam hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus.
Kau buka pintu mukjizat, Kau buka pintu kesembuhan, Kau buka pintu berkat di dalam nama Yesus. Biar itu tercurah dalam setiap hidup kami semua malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sebab Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau pasti disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Dan sebentar kami akan terima kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi berkat buat setiap kami. Firman Tuhan yang kami terima ini boleh tertanam di dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mau terima dan sambut kebenaran firman-Mu. Setiap kita yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, haleluya, puji Tuhan, shalom, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Berapa banyak malam hari ini diberkati melalui pujian penyembahan. Ya, saya diberkati juga, saudara-saudara. Tadi sebelum kita mulai, sedikit sharing sebentar, sedikit kesaksian. Saya rasanya tuh dada tuh agak sesak, saudara-saudara. Tetapi puji Tuhan, saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, kita perkatakan perkataan iman, maka yang terjadi justru sekarang sudah lebih baik. Sekarang sudah lebih mendingan. Ya, tadi sebelum menyanyi, sebelum menyembah, nafas ini agak sesek. Tetapi puji Tuhan, sekarang oleh karena kuasa pujian, oleh karena kuasa Tuhan, maka nafas saya sudah lebih baik. Ya, dan saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Dan berapa banyak saudara-saudara juga yang mungkin malam hari ini ada yang sakit, dan saat memuji menyembah Tuhan, tiba-tiba ada dari antara saudara-saudara yang merasa, oh tiba-tiba badan saya sembuh. Oh tiba-tiba kok tadi ya kuping saya yang sebelah kanan ini sakit, tiba-tiba sudah nggak sakit. Mungkin pinggul saya, mungkin perut saya, mungkin kaki saya sakit. Tiba-tiba saat memuji menyembah Tuhan, ada kuasa yang terjadi. Dan saudara-saudara mengalami kesembuhan. Haleluya, saya berdoa. Saudara-saudara yang lihat, juga mengalami hal yang sama seperti saya. Dan sudah saya jelaskan tadi di awal, saya hari ini dengan suasana yang baru, semuanya baru, background baru, masker baru. Maskernya nggak baru sih, maskernya lama, ya. Tetapi sebelumnya kan saya nggak pakai masker, tetapi ini sekarang pakai masker supaya saya nggak droplet, karena mic-nya ini harus bergantian dengan Ibu Gembala untuk memimpin di dalam menara doa. Dan saya juga tidak pakai kacamata, karena kacamata saya suka ngembun akhir-akhir ini, saudara-saudara ya. Kalau orang pakai kacamata itu memang susahnya begitu. Ya, seringkali kalau lagi pakai masker, nafas sedikit, tiba-tiba kacamatanya ngembun. Ya, untung Tuhan selalu lindungi. Kalau enggak, wah, saya bisa tabrak sana, tabrak sini, saudara-saudara, karena enggak kelihatan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan selalu lindungi ya. Enggak pernah kejadian yang aneh-aneh. Tetapi ini sudah semakin parah, jadi saya lebih baik letakkan dahulu. Dan malam hari ini sama-sama kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, sedikit renungan buat kita semua, yaitu judulnya adalah Melakukan Kehendak Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita buka di dalam Matius 12 ayat yang ke-50. Matius 12 ayat yang ke-50. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Saudara-saudara memperhatikan. Dengan demikian firman Tuhan. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki. Dialah saudaraku perempuan. Dialah ibuku. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak, saudara-saudara. Ya, ketika Yesus dihampiri oleh ibunya dan saudara-saudaranya, orang-orang banyak berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus, itu ibumu, itu saudara-saudaramu datang menghampirimu. Tetapi luar biasa, Yesus malah menunjuk murid-muridnya sebagai saudara-saudara, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai ibu, ya.
yang menjadi ibu atau saudara-saudaranya Yesus. Nah, saudara-saudaraku, artinya apa? Jadi firman Tuhan jelas sekali bahwa orang yang melakukan kehendak Tuhan adalah murid Tuhan. Ya, orang yang melakukan kehendak Tuhan, saya pelajari, itu artinya adalah orang yang menjadi muridnya Yesus. Ya, ketika Yesus dihampiri ibunya, Yesus gak menunjuk secara langsung Maria sebagai ibunya, tetapi justru dia malah menunjuk murid-murid Yesus itu sebagai saudara-saudaranya, sebagai ibunya. Itu menarik. Ya, bahkan ibunya yang sendiri itu tidak dianggap, istilahnya begitu. Ibunya Maria sendiri ketika menghampiri Yesus, Maria sendiri gak dianggap. Ya, itu maksudnya bukan berarti Yesus mengingkari, ya, tetapi bukan berarti Yesus mengingkari Maria sebagai ibunya, tetapi Yesus mau menunjukkan bahwa yang pantas disebut sebagai murid Tuhan adalah seseorang yang melakukan kehendak Tuhan. Walaupun orang itu tidak ada hubungan darah dengan Yesus. Itu luar biasa. Dan bukankah kita, saudara-saudara, kalau secara real garis keturunan, kita ini jauh. Kita ini mungkin gak ada hubungan darah dengan Yesus. Tetapi Alkitab kita mencatat, ketika kita melakukan kehendak Bapa, maka Yesus sebut kita sebagai murid-muridnya Tuhan. Walaupun kita gak punya hubungan darah dengan Yesus. Tetapi saya bersyukur, saudara-saudara, ya, melalui kematiannya, melalui korbannya di atas kayu salib, darahnya, ya, melalui darahnya kita disatukan dengan Kristus, ya. Meskipun kita enggak punya hubungan darah secara sah hukum manusia, hukum dunia, tetapi melalui pengorbanan di atas kayu salib, kita pun sudah dijadikan sedarah dengan Kristus. Nah, saudara-saudaraku, banyak orang berpikir untuk jadi murid Tuhan harus melakukan banyak hal, ya, harus sibuk ini, sibuk itu. Tetapi saudara-saudara, yang jadi murid Tuhan simple, cuma satu, melakukan kehendak Bapa. Orang yang jadi murid Tuhan belum tentu mereka adalah pelayan Tuhan. Berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan di gereja, tapi secara mimbar, secara hari Minggu, secara hari Sabtu, mereka melayani dengan sungguh, melayani dengan hebat, dengan luar biasa. Tetapi begitu turun dari mimbar, hidupnya enggak jadi murid Tuhan. Ya. Untuk melayani, untuk menjadi murid Tuhan, kita enggak bisa hanya melayani. Enggak bisa hanya untuk jadi WL, enggak hanya bisa jadi penerima tamu, petugas kolektan. Tetapi untuk jadi murid Tuhan, firman Tuhan katakan dengan jelas, kita harus menuruti kehendak Bapa. Dan yang kedua, saudara-saudara, yang terakhir saya mau sampaikan, untuk menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan, ya, kita akan mendapat sesuatu yang luar biasa. Ya, untuk kita jadi orang yang melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan beri kita sesuatu yang luar biasa. Ya, saat kita menjadi murid-murid Tuhan, kita mau taat kepada Tuhan, apa yang kita terima? Firman Tuhan katakan bahwa dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Artinya apa? Saya renungkan, Tuhan Yesus mau bilang sama kita semua, kalau kita mengikut Tuhan, taat perintah Tuhan, kita akan jadi warga atau keluarga kerajaan surga, saudara-saudara. Amin. Jadi kita gak hanya sampai berhenti jadi murid-murid Tuhan. Kalau kita menurut kehendak Bapa, Yesus berkata kita akan jadi warga atau keluarga kerajaan Tuhan. Bukan cuma warga, tapi bahkan keluarganya Tuhan. Dan itu suatu hal yang luar biasa, saudara-saudara. Ya, saya berdoa setiap kita malam hari ini, ya, benar-benar menjadi murid Tuhan. Dan bahkan nanti kalau kita setia di dunia ini, Tuhan angkat kita menjadi keluarga kerajaan Tuhan. Itulah yang disediakan Tuhan bagi setiap kita yang
mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita memang berat. Tetapi saudara-saudara lihat bonusnya. Saudara-saudara lihat hadiahnya. Kita jadi keluarganya Yesus. Kita dianggap sebagai saudaranya. Kita dianggap sebagai ibunya. Ya, saudara-saudara, ini luar biasa. Dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Kristus. Itu luar biasa. Memang seperti ada lagu pujian, jalan menuju surga itu sempit, tetapi jalan menuju neraka itu lebar. Kalau kita ikut Kristus, kalau kita hidup menurut kehendak Tuhan, pasti tentunya berat di dunia ini. Jadi murid Kristus, saya katakan itu berat di dunia ini. Kita harus mengalahkan hawa nafsu, kita harus mengalahkan kedagingan, kita harus mengalahkan egoisme kita. Tetapi saat kita berhasil, kita menjadi keluarga kerajaan Tuhan. Saya berdoa malam hari ini saudara-saudara, bukan hanya jadi murid-murid, tetapi saudara-saudara berhak disebut sebagai keluarganya Yesus. Dan saya percaya, berapa banyak malam hari ini, setiap kita pengen jadi keluarga bersama dengan Yesus Kristus di surga. Pencet like yang kepengen saudara-saudara. Saya percaya setiap kita semua pasti pengen jadi keluarganya Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita akan akhiri saat teduh bersama Pastor Yuel malam hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami bersyukur bahwa kalau kami menjadi pelaku firman Tuhan, kalau kami melakukan kehendak Bapa, maka kami disebut sebagai murid-murid Tuhan. Bukan hanya sampai situ saja, kalau kami berhasil di dunia ini menjadi murid Tuhan yang taat, murid Tuhan yang mengasihi Tuhan, murid Tuhan yang mengasihi sesama, maka nanti di kekekalan, nama kami akan tercatat di buku kehidupan, sehingga kami disebut sebagai keluarga kerajaan Tuhan. Dan itulah pencapaian kami. Itulah yang ingin kami dapatkan. Itulah goal hidup kami ya Bapak. Kami rindu bukan hanya disebut sebagai murid Tuhan. Tetapi kami rindu disebut sebagai keluarga kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan kehendak-Mu. Taat akan firman-Mu. Taat akan perintah-Mu. Meskipun itu berat, meskipun itu sukar. Tetapi kami tahu ada upah yang luar biasa. Yang siap kami tuai, yang siap kami terima di dalam-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa, buat setiap kami yang sudah mengikuti saat teduh bersama Pastor Yuel malam hari ini, hamba-Mu percaya, Kau berikan kami berkat, Kau berikan kami damai sejahtera, sukacita, penyertaan Tuhan, melimpah atas hidup kami, sukacita yang datang dari surga, mengalir di dalam hati kami. Dan kami percaya setiap beban pergumulan kami sudah serahkan di bawah kaki Tuhan, dan kiranya hamba-Mu berdoa, dan hamba-Mu percaya, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan jawaban dan kelegaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Dan mari saudara-saudara angkat 12 tangan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua, sepanjang malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Terima kasih yang sudah mengikuti saat teduh bersama Pastor Yuel, baik saudara-saudara yang mengikuti live maupun yang nanti ikut siaran ulang. Saya tetap berdoa saudara-saudara diberkati, dan saya dorong untuk tetap setia terus berdoa, mencari Tuhan, bertumbuh bersama saya. Ya. Dan puji Tuhan, ternyata malam hari ini cukup banyak yang mengikuti, ada 10 orang. Shalom, maaf saya tidak bisa menyapa satu persatu, tetapi biar saudara-saudara tetap bersukacita, amin ya, walaupun tidak disapa satu persatu, tetapi saudara-saudara tetap sukacita. Puji Tuhan, dan doakan saya supaya saya segera pulih 100%, dan masker ini bisa dibuka kembali. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.